Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sekarang kita akan belajar tentang trade yang ada di sistem operasi. Karena kita kemarin sudah membahas proses ya, jadi kita tinggal bahas trade. Pengertian trade: sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol single thread hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Kontrol multi-thread memungkinkan proses menjalankan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan. Unit dasar dari utilitas CPU yang di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack yang saling berbagi dengan thread lain dalam proses yang sama. Di sini ada arsitektur single core dan arsitektur multicore. Kita lihat gambar yang pertama. Untuk single core itu dari T1 sampai T4 ya, dikerjakan secara berurutan dari T1 sampai T4, kemudian T1 sampai T4. Apabila arsitektur multicore, core yang pertama berarti kan lebih dari satu core-nya nih. Berarti core pertama saya contohkan T1 dan T3. Kalau untuk T2-nya untuk core 2 itu mengerjakan T2 dan T4. Di sini secara otomatis pekerjaannya lebih cepat. Sekarang ada gambar proses atau alur dari terbuatnya thread hingga selesai ya. Thread ya diawali di sini new ya, kemudian ke standby, kemudian ke running ya. Untuk mencapai ke running itu ada beberapa kasus. Yang pertama ada block, waiting, dan stop. Untuk ke running ya, ke running di sini itu ada kasus yang apabila tidak mendapatkan giliran waktu itu akan kembali ke standby ya. Berarti dari standby turun ke bawah ke running. Apabila dia tidak menerima waktu atau gilirannya, dia akan kembali ke standby. Selanjutnya, apabila ada kasus block di sini, dia biasanya meminta layanan dari input output ya. Dari running di sini meminta input output, kemudian di block nih. Apabila terpenuhi layanan input outputnya, dia akan ke standby, baru ke running kayak gitu. Kemudian apabila kasusnya masuk ke waiting di sini, ditunda ya, berarti ke running dia akan ditunda terlebih dahulu, habis itu dilanjutkan ke standby. Kasus ini hampir sama dengan waktu ya atau giliran ya yang ada di kasus yang di sini nih, dari standby ke running, running ke standby, itu hampir sama. Kemudian ada kasus stop ya atau berhenti atau diistirahatkan kayak gitu istilahnya. Dari running di sini diberhenti ya. Apabila berhenti kemudian baru ke standby kayak gitu. Jadi ya, apabila di kasus stop ini dia sudah diblok nih ya, dia lari ke blok, meminta layanan input output, ternyata tidak terpenuhi, maka dia akan di stop di sini, diberhentikan kayak gitu. Atau ke posisi ke waiting di sini, ke waiting ternyata tidak dipenuhi, maka dia akan lari ke step stop. Nah, apabila posisi stop ini akan berlanjut, berarti pekerjaan atau thread yang ada di waiting maupun di block itu terpenuhi, maka akan larinya ke standby. Yang di stop ini dia akan lari ke standby, baru ke running. Dari running apabila sudah terpenuhi secara keseluruhan, baru ke finish kayak gitu ya. Keuntungan yang kedua dari multi threading adalah berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan yang lain,
Berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Kemudian keuntungan dari ekonomi alternatifnya adalah dengan penggunaan thread akan berbagi memori dan sumber daya proses yang memiliki, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Selanjutnya ada utilisasi arsitektur multiprosesor, yaitu keuntungan dari multithreading bisa sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Contohnya, ya, pada arsitektur prosesor tunggal, maka CPU menjalankan setiap thread secara bergantian. Namun, hal ini berlangsung sangat cepat, sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi, pada kenyataannya, hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Nah, satu satuan waktu itu biasanya disebut dengan time slice, ya, atau kuantum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang model multithreading, yaitu meletakkan beberapa tingkatan thread user hanya ke satu buah kernel thread, ya. Kelebihannya adalah manajemen proses thread dilakukan oleh pengguna sehingga menjadi lebih efisien. Minusnya adalah multithread tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor karena hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam satu waktu. Sebelum next ke model yang lain, multithreading itu suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau sebuah proses dapat dijalankan secara bersamaan dalam sebuah program. Kita flashback sedikit saja. Satu kumpulan instruksi yang akan dieksekusi secara independen, yaitu dinamakan sebuah thread, kayak gitu. Nah, thread ini alur kontrol dari suatu proses atau sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara teratur dengan proses yang lainnya. Nah, untuk proses dilakukan setiap langkah-langkah atau instruksi yang berurutan. Setiap instruksi untuk mengeksekusi baris atau kode program. Untuk langkah-langkah yang berurutan itu, setiap langkah membutuhkan jumlah waktu yang tertentu dan itu pastinya berbeda-beda biasanya. Sekarang ada model one-to-one, yaitu memetakan setiap user thread ke dalam satu kernel thread. Nah, kelebihannya, model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-many karena mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblockingan terhadap sistem pemanggilan. Hal ini juga membuat multiple thread bisa berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Untuk kekurangannya, dalam pembuatan proses user thread diperlukan pembuatan korespondensi thread pengguna, karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi. Maka kebanyakan dari implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Sekarang ada model many to many. Membolehkan setiap tingkatan user thread dipetakan ke dalam kernel thread. Kelebihannya, developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Yang kedua, ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjalankan thread lain untuk melakukan eksekusi. Nah, ini kekurangannya, developer dapat membuat user thread sebanyak mungkin, namun konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijalankan
oleh kernel pada suatu waktu. Sistem operasi apa yang ada pada model many to many? Ya, saya beri contoh itu model pada OS Solaris. Ya, coba teman-teman cari model many to many itu di OS apa aja kayak gitu, di sistem apa. Kemudian ada pustaka thread. Ya. Pustaka thread itu bukan termasuk dari model, tapi istilah kayak gitu, istilah-istilah yang ada di thread. Di sini bertugas untuk menyediakan API, ya, Application Programming Interface, untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Di sini pustaka bisa dikenal atau lebih familiar dengan kata thread library, ya. Selain dari pustaka ya pasti library kayak gitu. Oke. Kemudian ada dua cara dalam mengimplementasikannya. Coba teman-teman cari caranya. Di sini ada thread cancel, ya, yaitu pembatalan. Saya ulangi lagi. Di sini ada thread cancel, pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Di sini ada contoh, jika dalam program Java hendak mematikan JVM atau Java Virtual Machine, maka sebelum JVM dimatikan, seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Contoh yang lain, saya beri contoh yang lain. Kita mencari sebuah data di database nih, ya. Kita search kayak gitu. Kemudian proses itu akan mencari, ya. Thread akan melakukan tugasnya. Nanti thread, ya, sebuah thread sisanya akan dibatalkan kayak gitu. Kemudian thread yang akan diberhentikan biasanya target thread. Contoh, tadi kan kita sudah mengetikkan Kepulauan Seribu nih. Nah, itu yang dinamakan dari target thread karena sudah menemukan dari keywordnya atau dari pencariannya. Thread pools, ya, itu lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru dibuat. Thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Biasanya thread pool itu ada di web server, ya. Kalau untuk kasus multithreading itu ada dua masalah yang akan timbul. Yang pertama, masalah waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread guna melayani permintaan yang diajukan terlebih dahulu. Kemudian ada pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya, dapat menurunkan performa dari sistem. Nah, untuk solusinya, dengan penggunaan thread pools, cara kerjanya adalah dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Jadi, ketika server menerima permintaan, maka ia akan membangunkan thread dari pool, dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Selanjutnya ada manajemen thread, ya. Manajemen thread merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen thread adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Sebelum ke perbedaan proses dan thread, ya, kita flashback kembali. Proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses biasanya berisi instruksi, data, program counter, register, kemudian stack data, atau alamat pengiriman dan variabel pendukung lainnya. Nah, kira-kira perbedaan proses dan thread itu apa? Untuk proses, sulit untuk dibuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori. Untuk thread berarti dia lebih mudah karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Kemudian proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Namun bagi thread digunakan untuk tugas yang lebih sederhana. Untuk proses tidak berbagi ruang alamat yang sama. Untuk thread
berbagi proses yang sama dan ruang alamat yang sama. Untuk proses, dia berdiri secara independen satu sama lain. Namun, untuk thread, dia saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Untuk proses, setiap proses memiliki kode dan data sendiri. Untuk thread, kode dan data mereka sama. Kemudian untuk proses, konteks beralih antara proses jauh lebih lambat. Namun untuk thread, konteksnya beralih antara thread dari proses yang sama lebih cepat. Oke, materi hari ini cukup sampai sekian ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.